Ini juga ngomongin cuan nih berarti nih, selain kerelawanan gitu kan, dan kayaknya juga kerja di NGO tuh udah pasti butuh orang yang emang mau kerja, emang passion tadi lu bilang gitu kan. Cuan gimana? Sebelum Iya, saya oke. Nah, sebelum kamu dulu nih, lebih senior misalnya. gua ngomong panjang lebar tentang cuan. Yang paling penting adalah kerja di NGO itu juga bayar PPH. Oke. Kontribusi ya gitu Jadi ya. berkontribusi. Jadi kita membayar pajak penghasilan kepada negara. Artinya apa kalau kita bayar pajak? Berarti pekerjaan kita itu profesional. Pekerjaan kita itu tercatat, ya kan? Nah kan kemudian pertanyaannya, apakah cuannya ada dan lain-lain? Ya kalau misalnya kita aja bayar pajak penghasilan bisa gitu kan, cuannya buat apa lagi dipertanyain? Oke. Itu kan paling mudahnya, Oke. simpelnya. Yang paling mudahnya lagi nih Kak nih ya. Nih, tuh Kak Bono udah berapa lama kerja di NGO berarti? Ada 10 tahun nggak? 10 tahun ada. Ada ya, 10 tahun ya. 15 sampai nggak? Ya mendekati lah. Oke, mendekati 15 tahun. Tuh selama kerja di NGO selama 15 tahun tuh Kak, career track lu tuh kayak gimana gitu kan? Terus mungkin ini biar gampang deh nih anak-anak muda bisa ini ya, bisa Membayangkan bayangin gitu. ya. Lu udah bisa kemana aja tuh selama karir di NGO, atau jangan-jangan gue udah bisa, gue punya mobil sendiri, gue bisa kok beli mobil sendiri, gue bisa beli rumah sendiri gitu. Itu kan paling gampang nih biar dibayangin sama anak muda. Gimana tuh Kak kira-kira? Kalau pertanyaannya, Pan itu kan intinya adalah selama bekerja di NGO, asetnya udah berapa sih? Kan gitu kan? Kan gitu, nah. Jadi gini ya, perlu juga sebenarnya anak-anak muda itu mempertimbangkan apa yang dibutuhkan dengan apa yang diinginkan. Oke. Nah, jadi mengutamakan apa yang diperlukan dulu gitu loh. Misalnya perlu yang namanya, ya sorry kalau saya ngomongnya udah rumah misalnya kan itu. Mungkin kalau untuk di bawah 30 belum mikir rumah kali ya. Oke. Udah sih Tapi dikit Kak. udah. Dikit doang Ami, Tempat dikit. tinggal lah, lebih gampang tempat tinggal lah. Karena bisa apartemen ya kan dan yang lain-lain. Ya itu kemudian kendaraan, naik kemudian kendaraan, itu bisa semuanya tercapai. Tapi kembali lagi, kalau kita mengutamakan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Maksudnya apa? Ini problem juga ketika misalnya gaji bulanannya masih deket-deket UMR, tapi dia GoFood melulu misalnya. Oke. Sorry, nggak apa-apa ya ngomongin Nggak merek ya. Ini sensor. Ya beli makanan online itu misalnya. Atau misalnya ngopinya fancy, atau misalnya dia dikit-dikit healing. Iya. Lagi mental Dikit-dikit breakdown. healing, atau misalnya ya yang lain-lain lah gitu. Ya itu kan sebenarnya kan apa yang diinginkan ya. Tapi kalau misalnya itu bisa diredam, saya rasa itu bukan ya kebutuhan paling primer di NGO itu bisa tercapai, tidak harus nanti di masa pensiun misalnya di umur 50-an, tapi sekarang bisa tercapai, buktinya banyak kok yang sudah memiliki tempat tinggal, mobil, tapi sekali lagi ya kendaraan motor, mobil, aset dan lain-lain, tapi sekali lagi mengutamakan kepada kebutuhan. Ya. Itu bukan keinginan, itu penting juga karena ya tadi yang udah saya sampaikan ya. Jadi sebenarnya Bisa kok. bisa hidup kok gitu kan. Bahkan lu traveling atau gimana gitu. Kak Denisa gimana? Cuannya oke nggak menurut lo kerja di NGO? Menurut saya cukup sih, maksudnya bisa gitu, maksudnya bisa dikelola, karena mungkin yang penting juga ya bagi generasi muda Indonesia juga sekarang tuh penting untuk melek finance kan. Jadi kayak keuangan tuh kita memang harus penting gitu. Jadi mungkin selain juga kerja di NGO, kita juga perlu diversifikasi keuangan kita gitu. Tadi nggak cuma ditabung misalnya, sekarang udah ada banyak macamnya, ada ya misalnya reksadana, saham, atau mungkin kripto yang walaupun agak-agak bergejolak gitu ya kan. Jadi kayak metode-metode diversifikasi keuangan itu tuh sangat bermanfaat bagi kita gitu. Jadi walaupun misalnya lu kerjanya di private companies yang gajinya sampai ratusan juta misalnya, tapi kalau lu nggak bisa manage keuangan
lu nggak bisa diversifikasi keuangan gitu kan, sama aja gitu loh. Tapi lu ada nggak teman yang kerja di misalnya let's say di private company gitu ya, dan lu tahu gajinya ternyata juga 11-12 kok sama anak-anak NGO gitu, ada lah gitu yang 11-12 juga gitu. Menurut lu kayak ke arah sana nggak sih? 11-12 sih setahu saya. Kalau di Invit ya, cuma aku nggak tahu kalau misalnya di Tapi aku mau nambahin yang Denisa bilang tadi kecukupan itu udah pasti ya. Tapi yang kan tadi pertanyaan aset ya. Aset itu kan fisik berarti ya. Tapi tadi yang Denisa sampaikan kan literasi keuangan, diversifikasi. Itu juga sebenarnya adalah aset yang tidak terlihat. Jadi maksudnya kerja di NGO ya banyak belajar, banyak baca buku, banyak bertukar pikiran dengan yang lebih pinter gitu ya. Sehingga secara pemikiran ya, soft skill itu juga menjadi aset yang yang didapatkan. Asetnya bertambah dari cara pola pikir, pengetahuan dan lain-lain. Satu lagi juga yang menambahin adalah di NGO itu juga ada karir path-nya. Nah, oke. Baru mau ngarah ke sana tuh lagi. Gimana tuh? Jadi misalnya karir path itu kan bisa di dalam organisasi ya, bisa juga karir path secara besaran organisasinya gitu. Kalau karir path di organisasi ya kita ketahui lah ada yang namanya junior, ada senior, kemudian ada supervisor, program manager, project officer, itu banyak. Ada direktur, ada deputi. Jadi di dalam internal dari NGO itu juga ada karir path. Jadi masuk dia jadi junior, kemudian jadi middle, terus dia jadi senior, terus dia jadi deputi, terus dia bisa jadi nanti juga direktur, atau bisa juga nanti jadi board. Jadi ada karir path-nya di dalam. Nah secara kelembagaan, ya di luar itu juga ada karir path-nya. Misalnya dia sekarang di NGO nasional kayak Invit ya. Tapi bisa juga nanti setelah dari Invit dia keluar misalnya ke NGO internasional misalnya. Yang scale up-nya lebih besar wilayah kerjanya. Termasuk juga di situ tentunya insentif, gaji dan lain-lainnya. Bisa juga dia nanti ke perusahaan kontraktor sosial. Itu yang dari dari luar negeri. Setahu saya sih yang di Indonesia kayaknya masih bisa dihitung jari yang namanya kontraktor proyek ya. Nah kalau dia misalnya masuk ke kontraktor internasional, tentunya gajinya akan disesuaikan dengan standar internasional di mana headquarter atau head office dari perusahaan itu berada. Misalnya dia di Amerika, ya pasti dia akan menyesuaikan. Terus dia bisa naik lagi nanti, misalnya dari kontraktor internasional dia bisa misalnya jadi bekerja di mitra pembangunan, kayak misalnya dia bisa bekerja di embassy. Nah nanti dia bisa jadi staff, misalnya staff dari suatu negara tertentu. Nah tentunya kan dia akan menyesuaikan dengan gaji staff di negara berasal. Atau misalnya dia menjadi staff ya, misalnya karyawan di organisasi internasional, kayak misalnya kita tahu let's say IMF, ADB, World Bank, UN, nah itu banyak banget gitu loh. Jadi karir path-nya di luar organisasi yang tadi saya bilang, secara manajemen, secara kapasitas lembaga dia juga karir path-nya jelas. Iya betul. Kayak contohnya kalau di Indonesia, Invit kan jagoannya untuk isu demokrasi dari SDGs dan juga ketimpangan gitu ya, penurunan ketimpangan. Nah kalau misalnya let's say Kak Bona nih udah lama di Invit, terus akhirnya kinerjanya kelihatan sama NGO lain di luar negeri yang kebetulan juga bicara soal demokrasi gitu misalnya, bisa aja dibajak gitu sebetulnya bisa. Dan akhirnya Kak Bona diboyong ke negara tersebut, gajinya misalnya ke Inggris ya gajinya pakai pound sterling gitu kan, berarti arahnya ke arah sana gitu kan ya. Nah terus kemudian berarti nih ngomongin hal ini sebenarnya kan di NGO prospek karirnya jelas, cuannya jelas, dan bahkan tadi ada intangible benefit yang juga bisa kita dapatkan. Misalnya yang satu hal penting banget itu adalah network. Bener ya, network ya. Kalau Kak Deni bisa cerita nggak, lo paling menurut lo ya achievement, capaian lo nih, waduh, dari 2019 lo di sini gitu sampai sekarang. Ini waktunya sebenarnya nggak terlalu panjang lo, karir lo belum terlalu panjang sebetulnya.
Tapi capaian yang menurut lo nih udah gila, gue dapet lagi nih di Invite dan gue happy banget tuh, menurut gue milestone gue gitu. Itu apa? Kerja di NGO, nah ini nih milestone gue nih dan gue dapatkan itu di NGO. Apa dari lo? Apa ya? Susah juga pertanyaannya karena ini kan sesuatu yang besar ya berarti ya. Mungkin lo pernah apa Dapat namanya? beasiswa mungkin. Nah, beasiswa bener, atau lo terlibat dalam I don't know, international conference probably, lo mewakili Invite, mewakili Indonesia atau gimana mungkin, lo pernah nggak ada? Iya, sebenarnya sih salah satu tadi berhubungan sama Kak Ibet bilang tentang network ya. Salah satu alasan kenapa saya bergabung di NGO itu juga karena dosen saya tuh pernah bilang gitu, kalau misalnya bergabung ke NGO, you will get the genuine experience gitu loh. Jadi kayak pendapat-pendapat yang genuine coming from the society gitu. Jadi dan aku rasa itu tuh yang paling berharga sih sekarang gitu. Mungkin kalau misalnya saya nggak di NGO, mungkin saya nggak bisa mendapatkan, waktu itu saya pernah dengar misalnya suara dari teman-teman disabilitas, kalau misalnya program pemerintah itu nggak sustainable karena cuma ya udah dikerjakan tapi nggak ada berkelanjutan gitu loh, tidak ada dampak secara langsung yang sifatnya terus menerus gitu. Atau misalnya dia tidak membuat organisasi tersebut berdaya gitu. Nah, pendapat-pendapat kayak gitu tuh menurut saya tuh yang paling berharga gitu. Dengan adanya pendapat kayak gitu bisa membawa saya kemana saja gitu. Misalnya kayak tadi Kak Bona bilang scholarships gitu, misalnya beasiswa, atau misalnya saya ikut international conference, atau misalnya saya bisa ngomong sama orang yang mungkin very high level ya, maksudnya levelnya tuh udah jauh tinggi di atas saya. Contohnya siapa ya, misalnya orang-orang kementerian lah gitu kan. Kalau misalnya di kepala pemerintah, daerah juga mungkin. iya kepala daerah tadi juga bersama bupati misalnya gitu, atau wali kota kayak gitu. Nah, experience kayak gitu tuh menurut saya yang paling berharga, yang membuat saya menjadi seperti sekarang gitu. Jadi kalau misalnya dibilang pengalaman paling berharga, yaitu bertemu dengan orang-orang terus menggali informasi yang mereka punya, yang membuat saya bisa memiliki pemikiran dan juga koneksi yang ada sampai sekarang kayak Itu capaian menurut lo? Menurut saya sih capaian sangat berharga ya. Tepatnya nih, lo kan megang SDGs ya, programnya gitu. Dari yang lo lakuin gitu ya sehari-hari sampai akhirnya lo bisa gua nggak tahu menggolkan sesuatu atau membawa merekomendasikan sesuatu dan ternyata rekomendasi lo didengar gitu. Ada nggak cerita kayak gitu singkat aja sebagai contoh nyata nih karir lo di NGO gitu? Misalnya kayak kemarin kita buat survei tentang organisasi masyarakat sipil dalam konteks SDGs gitu ya. Nah, salah satunya kan memang SDGs ini masalahnya adalah yang tadi tidak sampai tidak sampai kabupaten kota gitu arahan untuk implementasi SDGs, cuma sampai provinsi. Nah, kemarin berarti juga masih terlalu shallow, kurang mendalam gitu. Padahal sebenarnya yang punya uang, ibaratnya kan yang punya kuasa gitu kan pemerintah daerah di kabupaten kota kayak gitu. Nah, sekarang kita lagi coba ya advokasiin, dan sekarang lagi dibuat prosesnya juga, ada proses revisi presidential regulations, peraturan presiden gitu. Walaupun ya memang belum tahu nih sampai di mana, cuma itu sudah ada di diskusi atau narasi di pemerintah gitu, di Bappenas gitu. Jadi kan ya kayak gitu-gitu tuh menurut saya, oh ternyata didengar loh pendapat kita sebagai masyarakat sipil, dan itu juga salah satunya karena survei-survei yang kita pernah buat sebelumnya kayak gitu. Oke. Jadi salah satunya tuh suara yang melalui lo gitu ya, akhirnya kemudian tuh menjadi narasi yang dibahas oleh pemerintah. Iya. Dalam hal ini Bappenas untuk yang tadi perpres itu ya, untuk tujuan pembangunan berkelanjutan. Mungkin klarifikasi juga, mungkin nggak hanya dari Invite ya, cuma salah satunya kita kontribusi gitu ya. Betul. Oke. Atau mungkin Kak Bona bisa tambahin. Itu. Kalau Kak Bona nih Kak Denisa yang jaraknya dari 2019 ke 2022 masih sangat sebentar gitu ya. Tapi ternyata Kak Denisa sudah bisa masuk ke lingkungan tersebut ya, lingkungan pemerintahan misalnya, untuk memberikan masukan, mewakili Invite, tentunya bersama tim Invite gitu kan. Dan itu akhirnya menjadikan itu sebuah narasi yang akhirnya dibahas oleh pemerintah. Itu untuk periode segitu singkatnya karir lo, itu udah keren banget sebetulnya. Apalagi lu nih Kak, dari udah 10 tahun lebih, hampir 15 tahun ya. Menurut lo capaian terkeren dari karir lo bekerja di NGO itu apa? Ya penyusunan kebijakan. Misalnya peraturan presiden itu, jadi kan selama ini kita hanya mengetahui aspek formal ya. Formalnya gimana sih caranya ya, kita bikin mengusulkan gitu ya dan lain-lainnya. Tapi ada juga sebenarnya
track politik gitu ya, yang itu ternyata pengaruhnya lebih luas, lebih besar. Contoh. Contoh, jadi misalnya adalah suatu regulasi ya, suatu peraturan itu akan sulit dilakukan bila misalnya tidak sesuai dengan visi misi dari pemimpin. Ya, pemimpin ini bisa misalnya dari presiden, bisa dari menteri, bisa dari kepala daerah dan lain-lain. Nah, yang belajar di arena politik tersebut, saya rasa itu tidak bisa didapatkan di bangku akademis, gitu ya. Itu hanya bisa di dalam praktek ya, dunia praktek, dunia kerja. Tapi pun dunia praktek, dunia kerja itu juga tidak didapatkan juga, karena hal-hal seperti itu kan juga saya rasa kayak lobby-lobby dan yang lain itu suatu hal yang jarang dilakukan gitu ya. Lu pernah ngelobi apa Kak bareng Invit gitu ya? Terus kemudian ternyata goal di pemerintah dan itu jadi produk yang sekarang masyarakat rasakan gitu. Ada nggak contohnya? Nggak bisa, saya nggak bisa menjustifikasi sendiri ya, subjektif, tapi ya setidaknya yang lo pasti udah terlibat kan di situ. Iya, ya misalnya Perpres SDGs. Nah, Perpres SDGs itu kemudian ya itu dijadikan semua lembaga itu untuk menjadi satu kerangka payung hukum. Ya, jadi misalnya payung hukumnya itu misalnya ada lembaga pendidikan misalnya, kemudian menggunakan Perpres SDGs sebagai landasan, kemudian pemerintah daerah juga gitu. Ada juga ya termasuk visi misi pembangunan dan lain-lain harus mengarah ke situ kan, tapi kan jadi di dalam dunia ini administrasi itu yang nomor satu. Jadi harus ada namanya rule of the game. Nah, yang namanya Perpres itu bagian dari hierarki perundangan di Indonesia. Ini yang menarik kan, lu juga pernah dikirim sama Invit ke New York ya Kak? Iya. Itu ke UN headquarter bener ya? Iya. Itu markas besar PBB loh teman-teman. Dan itu Kak Bono waktu itu di assign untuk mewakili Invit. Itu sih keren banget. Ya, itu Gua aja nggak pernah ke markas besar PBB itu kayak apa gitu. Dan lu di situ di assign untuk kerja. Gua nggak tahu what did you do. Oke. Jadi info juga nggak semua orang itu. Jadi UN headquarter itu markas besar PBB itu menariknya dia menjadi tempat wisata juga, Mbak. Semua orang berpikir bahwa markas besar PBB itu ya kayak nggak boleh masuk ya ke istana negara misalnya. Ternyata juga tempat wisata. Tapi tempat wisata dia cuma bisa di spot tertentu. Untuk bisa ke dalam itu harus namanya punya ID card. Nah, kenapa saya bisa mendapatkan ID card karena Invit ini salah satu yang memiliki ECOSOC status, sehingga Invit itu bisa setara dengan misalnya delegasi pemerintah, bisa masuk ke dalam. Jadi ketika ada sebuah assembly meeting, itu kita bisa duduk bersama dengan pemerintah. Nah, terkait dengan achievement, saya juga jadi teringat achievement apa yang bisa saya lakukan ya. Di Invit salah satunya itu ketika LPF 2019, saya itu bersama teman-teman CSO Indonesia itu membuat CSO statement. CSO statement terkait dengan Voluntary National Review VNR SDGs Indonesia yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia di global internasional. Jadi itu gampangnya adalah pemerintah Indonesia melaporkan pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan. Terus kita menyampaikan respon kepada laporan pemerintah. Nah, isi dari respon itu ya itu kebetulan saya juga bagian dari yang menyusunnya di situ. Jadi itu kan sudah di tingkat tinggi ya. Di tingkat tinggi itu prosesnya itu maksudnya kita tidak boleh mempermalukan pemerintah kita juga di situ. Jadi bagaimana membuat sesuatu statement yang lebih elegan, memberikan masukan, ya, dan juga saya rasa penting juga ya di dunia internasional mungkin kita bisa sepakat dengan suara pemerintah misalnya, tapi ya
untuk ribut-ribut di dalam negeri itu misalnya. Nah di situ itu saya rasa kesempatan yang jarang terjadi. Jadi kita itu memberikan evaluasi, memberikan masukan kepada pemerintah Indonesia di forum global gitu. Itu yang di UN itu? Di UN. Oke, wow. Kalau misalnya kita memberikan masukan, kita memberikan input gitu ya, nah, di dalam negeri kan udah biasa mungkin ya, bikin riset, bikin survei, bikin kebijakan gitu. Tapi ini di panggung global di mana semuanya itu semua nonton negara-negara, delegasi negara. Benar-benar. Berarti di situ ada diplomat-diplomat Indonesia. Iya tentu saja. Berarti sebenarnya kan, nah itu satu lagi nih untuk mencerahkan ya, untuk sampai ke UN gitu, jadi UN itu sebenarnya jalurnya nggak cuma diplomat dari Kementerian Luar Negeri ya cuma gitu kan. Nah bahkan ini contohnya bisa setara di dalam situ. Delegasi dari INVIT Kabona waktu itu dan bahkan memberikan substansi ya berupa statement tadi itu. Masukan. Keren. Bagi pelaksanaan misalnya. Karena kan gini menariknya PBB itu dia tidak hanya mempercayai pernyataan dari satu negara, tapi dia juga mempercayai pemangku kepentingan lainnya di negara tersebut. Nah disitulah kita memberikan input yang itu kemudian didengar oleh delegasi dari semua negara, semua lembaga internasional, ya. Dan itu juga sebenarnya input juga bagi negara-negara lainnya. Jadi itu direct ya, langsung. Gokil, itu keren banget ya. Jadi tuh ya salah satu kalau kerja di NGO tuh ya bisa sampai ke sana bahkan apalagi khususnya kalau misalnya INVIT ya, case INVIT karena kebetulan INVIT banyak bermitra dengan international NGO, dengan organisasi internasional dan bahkan INVIT menjadi lembaga yang tadi Bona bilang kita ada status ECOSOC, Economic and Social, di mana itu adalah privilege INVIT diakui, direkognisi oleh UN sehingga jika ada General Assembly itu kita diundang justru ya untuk memberikan masukan. INVIT, selain INVIT ada lagi nggak di Indonesia NGO yang punya privilege itu? Saya rasa ada juga ya. Banyak nggak Kak? Kayaknya setahu nggak banyak ya. Enggak. Itu jadi salah satu kerennya INVIT juga sebenarnya di situ ya. Dan ya kerennya anak-anak muda yang bekerja di INVIT itu ternyata emang bisa tuh ke sana. Lo nih bentar lagi nih bisa. Nanti kan yang terdekat ada C20 kan Kak, itu kan juga modal-modalnya yang mirip-mirip lah. Iya benar, yang terdekat itu kan INVIT menjadi chairnya Civil Society atau C20 dalam presidensi G20 Indonesia gitu kan. Itu salah satu lagi tuh indikator bahwa INVIT tuh emang dipercaya sama internasional gitu ya. Untuk kegiatan-kegiatan atau advokasi-advokasi yang levelnya bukan hanya nasional tapi juga global gitu ya. Begitu gengs, kurang lebih ini kita kayaknya udah lebih dari banget. Tapi asli ini seru banget sih sebenarnya ngomongin NGO gitu ya. Banyak yang bisa kita gali sebetulnya dan mudah-mudahan dari percakapan hari ini gitu ya, lo bisa menerima perspektif baru terkait NGO apa gitu. Karena ya jujur pas gue masuk sini juga wow banyak banget dunia gue berubah banget gitu ya dari media gitu. Sebelumnya gue corporate, sebelumnya gue perusahaan biasa multinational gitu ya. Terus tiba-tiba gue ke NGO itu benar-benar industri yang berbeda banget menurut gue. Tapi satu pertanyaan terakhir deh, gue kepo aja sih gitu ya. Jangan nanya gue, kok gue sih orangnya emang santai banget gitu ya. Nongkrong is number one gitu. Dia luar kerja gitu. Ini kan kerjaan lu ya, apalagi dari program gitu ya. Kok gue dari komunikasi jelas pasti harus ketemu banyak orang. Jadi ya gue basically just communication yang emang kemana-mana gitu kan, bergaul sana sini. Dan kalau dari program nih, dari cerita lo tadi kan kayaknya kerjaan lo apa ya, isu tematik banget gitu kan, heavy gitu, terus apa ya berhubungan kayaknya harus banyak baca buku, banyak baca data gitu. Tapi lu sendiri lifestyle-nya gimana gitu? Ada waktu nongkrong gitu ya? Gimana tuh ceritanya jadi? Ada sih Kak, cuma kebetulan sayanya agak introvert ya kan kalau salah. Tergantung orangnya aja sih. Bahkan sebenarnya kalau menurut saya
kerja di NGO tuh memungkinkan kita bertemu dengan banyak orang, melakukan banyak sekali nongkrong. Karena kalau misalnya sebenarnya mirip-mirip sama diplomasi ya. Kalau misalnya NGO ini kan ngomongin isu. Kadang orang-orang itu kalau ngomong di rapat itu nggak enakan gitu kan. Jadi ngomongnya tuh di luar, misalnya lagi sambil ngopi atau misalnya sambil merokok kalau misalnya orang atau misalnya sambil doing things yang informal gitu kan. Jadi sebenarnya ada banyak sekali potensi-potensi untuk nongkrong gitu dan ketemu orang banyak gitu. Jadi masih bisa sih sebenarnya untuk melakukan hal-hal yang kita sebagai orang-orang muda lakukan gitu. Misalnya misalnya dunia malam ya kali ya, nggak tahu sih kalau itu definisi nongkrong gitu ya. Tapi masih bisa lah kalau misalnya ke kafe Sabtu Minggu malam. Berarti sebenarnya karena kerjaan lu tadi lo bilang diplomasi, banyak lobby-lobby, jadi ya lo bisa aja kerja di kafe, ketemu orang, tapi sebenarnya itu kerja. Iya. Gitu kan? Jadi sambil bersosialisasi tipis-tipis ngomongin isu apa, padahal lo sebenarnya lagi coba untuk nego ya kan? Nego gitu. Malah sebenarnya kayaknya itu dianjurin kali ya, nggak tahu sih kalau misalnya kayaknya kalau orang-orang yang sukanya lobby, negotiate, yang suka ngomong sama orang gitu, kayaknya itu malah bagus gitu karena ya itu ya bisa orang tuh bisa totally 100% berubah ketika dia tuh informally meet with someone gitu. Ya, tapi emang working hour di Infit juga fleksibel ya, ya iya guys. sih. Jadi kadang nggak harus 9 to 5 di kantor loh bahkan gitu kan. Kalau emang kita harus ketemu orang, nah ya silahkan aja gitu deh. Yang penting resultnya gitu. Sebenarnya di Infit salah satu yang kerennya mirip juga sama startup kan kayak gitu. Tuh bahkan startup sekarang malah ini banget 9 to 5 banget karena mereka banyak paperwork yang harus dilakukan apa dan lain-lain gitu kan. Kak Bona gimana? Masih sebagai yang cukup masih hidup nggak gitu ya? Gitu kan? Menurut lo kalau life balance gue sih so far oke aja ya. Oke ya. Jadi ya karena mungkin juga passion juga dulu sesuai dengan pendidikan dan yang lain. Jadi ini bukan isu yang baru, tapi kalau saya rasa kalau masuk NGO juga kan nggak tiba-tiba langsung ke sesuatu yang kompleks gitu ya. Kan kayak dulu Denisa misalnya dari yang junior terus naik dan yang lainnya sampai ke top atau middle gitu ya. Nah di situ kan semakin kita nambah pengalaman, kita semakin terbiasa. Kalau istilahnya ya muscle memory lah. Jadi ya semua tugas yang kalau dilihat sama orang ribet nah gimana di NGO ya karena kita udah terbiasa ya kita bisa mengerjakannya dengan lancar aja sih. Jadi kayak healing gitu ya, life balance ya bisa-bisa aja sih, nggak yang gitu. Sampai stressful banget gitu kan. Ya saya rasa itu sih, tapi ya kayak kita lihat aja sih. Tergantung ini kita juga, target kita ya. Iya, sebetulnya kerjaan NGO itu anak muda banget sebetulnya kan gitu. Karena lo harus ketemu banyak orang, bahkan lo fleksibel bisa kerja di kafe gitu kan. Lo nongkrong, padahal sebenarnya tuh lo kerja tuh bisa banget. Tapi gue rasa satu hal yang perlu gue highlight dari percakapan ini ya. Memang di NGO itu perlu ada interest di sebuah isu tertentu dulu. Kayak berangkat ke situ ya. Gitu ya. Kalau misalnya lo suka misalnya marketing gitu, jangan kemudian menghapuskan NGO dari situ, enggak juga gitu. Tapi kali aja emang lo punya skill marketing dan lo suka marketing, tapi di sisi lain lo suka isu demokrasi juga gitu. Dan itu sebenarnya kepake gitu. Tapi kalau lo udah nggak suka isu di NGO tersebut, let's say di Infit gitu ya, misalnya lo udah nggak suka HAM demokrasi, lo nggak suka SDGs tadi, lo nggak suka, gue nggak suka yang politik sosial gitu deh, gitu udah nggak nyambung, ya emang agak susah sebetulnya, bener nggak sih? Iya sih mungkin ya kesusahan. Tapi ya lu bisa aja, mungkin bisa diterima, tapi lu passionate gak sama kerjaannya kan gitu kan sebetulnya. Iya sih. Gitu. Nah kalau lu nggak passionate ya dimanapun itu ya susah sebetulnya. Sama aja sih gitu itu kan. Pekerjaan lain. Tapi skillnya mah lo punya skill PR bisa, lo punya skill skill marketing bisa gitu kan, tapi lo passion nggak di isunya gitu kan, kurang lebih kayak gitu nih kalau misal di NGO. Jadi mudah-mudahan ya teman-teman itu ngebuka perspektif baru nih terkait dengan NGO dan bisa menggait lebih banyak anak muda nih di dunia NGO gitu ya.
Kalau lo mau tahu lebih lanjut soal Infit, lo bisa buka website kita di www.infit.org, social media kita di Instagram kita infit_id, kemudian di Twitter kita ada infit_id juga, Facebook kita Infit, podcast ini di YouTube Infit TV tentunya, itu lo gali aja bareng-bareng. Atau lu main-main deh ke kantor kita. Kita ada di Jalan Jati Padang Raya tuh. Lo kalau misalnya Google Map juga ada. LinkedIn juga, LinkedIn kan. Kenapa? LinkedIn juga baru LinkedIn tentunya juga ada, International NGO Forum on Indonesian Development gitu. Lu buka aja Google Map kita, coba kita nongkrong bareng gitu kan, lu lihat deh tuh gimana. Itu bebas banget, welcome, karena kita basically adalah civil society, berarti lo adalah bagian dari kita juga gitu kan. Oke, jadi kurang lebih itu pembahasannya. So thank you banget for tuning in. Jangan lupa subscribe, dan selanjutnya kita akan bahas banyak banget tema pokoknya nanti ya, dan mudah-mudahan podcast ini bisa membuat lo lebih paham lagi, membuka perspektif yang lebih segar lagi terkait dengan NGO dan isu-isu di sekitarnya. So thank you for tuning in di podcast Kita Limpah.